anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran daring di rumah masing-masing? Nah kebetulan pada hari ini yang masuk adalah sesi kedua. Dan kalian yang sesi pertama itu belajar online di rumah. Ya, jadi ibu guru juga akan mengirimkan video pembelajaran yang dipelajari oleh teman kalian yang masuk di sesi kedua, dan materinya itu sama ya. Kalian juga akan belajar di materi yang sama dengan teman-teman kalian yang masuk hari ini. Nah, seperti biasa ya, hari ini kita masih di tema 4 subtema kedua, yaitu pembelajaran yang ketiga. Kemarin di tatap muka yang pertama ya, kalian sudah belajar di pembelajaran yang kedua. Nah sekarang kita akan masuk ke pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang pekerjaan di sekitarku. Nah itu adalah subtema 2. Nah seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita wajib berdoa terlebih dahulu. Nah sekarang sebelum belajar, kita akan bersama-sama untuk berdoa Bapa kami. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, oke anak-anak, selanjutnya perhatikan. Nah, ini adalah susunan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini ada mata pelajaran IPS. Materinya itu adalah tentang pembatasan penggunaan SDA atau sumber daya alam. Nah, itu ada di halaman 53. Nah, kemudian materi yang kedua itu adalah mata pelajaran BI atau Bahasa Indonesia. Materinya itu adalah menilai sebuah cerita secara detail. Nah, itu ada di halaman 54. Nah, sekarang kalian buka buku LKS-nya, itu halaman 53. Ya, perhatikan di situ ada pembatasan penggunaan sumber daya alam, atau bisa kita singkat dengan SDA. Nah, di sini pengolahan sumber daya alam itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, ya. Nah, pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dilakukan agar kekayaan SDA atau sumber daya alam itu tidak habis atau tidak mengalami kepunahan. Nah, di sini ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk pembatasan SDA atau sumber daya alam. Nah, yang pertama yaitu penghematan SDA atau sumber daya alam, ya. Nah, di sini caranya kita bisa menghemat sumber daya alam atau mengurangi pemakaian sumber daya alam yang berlebihan agar tidak rusak dan tidak punah. Jadi di sini kita menggunakan sumber daya alam secukupnya saja atau sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian yang kedua itu adalah penggunaan selektif. Nah, maksudnya itu memilih, menggunakan, dan mengusahakan SDA atau sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan keberlangsungan kehidupan. Nah, di situ yang sudah Ibu maksud tadi ya. Kalau di situ kita bisa memilih, kemudian kita menggunakan sumber daya alam itu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan hidup kita. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah upaya pembaharuan SDA hayati atau sumber daya alam hayati. Nah, maksudnya itu ya, kita bisa melakukannya misalnya dengan reboisasi atau penanaman kembali ya pohon-pohon yang sudah mati atau sudah rusak. Kemudian mengembangbiakan flora dan fauna secara modern. Misalnya penanaman ladang secara bergilir, kemudian pengolahan tanah pertanian lahan basah dan lahan kering. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah menjaga kelestarian. Nah, salah satu contohnya itu adalah di sini ya, SDA harus digunakan secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari, di mana kemajuan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, jadi kita juga harus memanfaatkan teknologi yang ada
ya, untuk membantu kita memanfaatkan dan menjaga sumber daya alam atau SDA agar SDA kita tidak mengalami kepunahan atau habis. Nah, dampak dari pengambilan bahan alam secara sembarangan itu dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Nah, misalnya penebangan hutan secara liar, kemudian banjir ya yang diakibatkan misalnya yang tadi seperti yang sudah Ibu bilang, penebangan pohon, kemudian pembuangan sampah sembarangan itu dikarenakan selokan tersumbat. Nah, kemudian di sini misalnya ya, Ibu ambil contoh menangkap ikan dengan racun atau bahan peledak. Nah, di sini ya, kalau kita menggunakan misalnya racun atau bahan peledak untuk menangkap ikan, nah itu dapat merusak tempat tinggal ikan atau tempat tinggal hewan yang berada di bawah laut. Misalnya ada gurita, kemudian ada ikan hiu, ada ikan paus, ada cumi-cumi, ada lumba-lumba dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hewan-hewan yang hidup di bawah laut. Nah, kemudian yang selanjutnya kita lihat di materi bahasa Indonesia, itu buka halaman 54, yaitu tentang menilai sebuah cerita secara detail. Nah, anak-anak di sini ya, saat membaca sebuah cerita, pernahkah anak-anak berkomentar secara spontan? Misalnya, kalau kalian sudah membaca sebuah cerita, oh ceritanya bagus, kemudian oh ceritanya itu menceritakan tentang kehidupan nyata, ya, dimana seseorang itu mengalami keajaiban misalnya di dalam hidupnya, atau dia mengalami perubahan ya, dari dia yang misalnya pemalas kemudian menjadi rajin. Nah, mungkin anak-anak berkomentar misalnya tentang tokoh tersebut dalam sebuah cerita, atau misal tentang jalannya cerita tersebut, atau kejadian-kejadian yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, di sini anak-anak memberi komentar itu dapat dikatakan sebagai menilai sebuah cerita, ya. Jadi di sini kita sebenarnya sering sekali kita memberikan komentar tanpa kita sadari bahwa komentar yang sudah kita berikan tadi itu bisa dikatakan sebagai penilaian kita terhadap cerita yang sudah kita baca tadi atau yang sudah kita tonton bersama, misalnya keluarga, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini komentar itu adalah kritik atau tanggapan terhadap suatu masalah yang terjadi. Nah, di mana di sini ya, komentar itu dia bisa berupa kritik, kemudian bisa berupa saran atau tanggapan kita terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam cerita tersebut. Nah, di sini komentar dapat berupa misalnya persetujuan, kemudian penolakan, pertanyaan, kritikan, perintah maupun masukan. Nah, jadi di sini kita bebas ya. Kita mau berkomentar apa saja, misalnya kita ingin berkomentar, kita memberikan persetujuan di dalam cerita tersebut, atau kita memberikan penolakan, itu disertai dengan alasannya kenapa kita kasih persetujuan, kemudian kenapa kita menolak cerita tersebut. Kemudian nanti kita juga bisa berkomentar dalam atau berupa pertanyaan, kritikan, perintah maupun masukan serta saran yang bisa kita berikan kepada orang yang membuat cerita tersebut atau orang yang menampilkan cerita tersebut ya, agar cerita tersebut itu bisa ditampilkan lebih menarik lagi ya. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa aspek yang dapat dijadikan acuan untuk menilai sebuah cerita. Yang pertama itu adalah kejelasan bahasa. Jadi bahasa yang digunakan di dalam sebuah cerita itu harus singkat, padat, dan jelas, kemudian bisa dipahami oleh pembaca itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kejelasan tema. Nah, jadi di sini ya, orang yang membuat sebuah cerita atau menampilkan cerita itu tadi harus memberikan tema yang tepat, tema yang sesuai dengan jalannya cerita tadi. Jangan sampai antara tema dan jalannya cerita itu tidak mengalami misalnya tidak ada kaitannya atau tidak nyambung ya.
Nah, jangan sampai seperti itu.